Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Seram. Sebelum lanjut cerita, tulis sholawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Pada tahun 1965, di sebuah desa terpencil bernama Karangsembung, terjadilah peristiwa yang hingga kini tak berani dibicarakan warga dengan suara keras. Seorang santri muda, dikenal taat dan pendiam, berubah menjadi sosok yang menghantui malam. Semua bermula dari kematian ibunya, yang ditemukan menghitam dengan lidah terjulur. Orang-orang bilang itu ulah dukun pesugihan, yang menumbalkan perempuan berhati bersih untuk jin bernama Lemah Abang. Dan dari dalam cungkup tua yang penuh asap menyan, lahirlah dendam yang tak bisa ditebus maaf. Ini bukan sekadar kisah horor. Ini tentang seorang anak yang melawan dunia gaib demi keadilan. Dengan zikir yang membakar dan mata yang tak lagi memandang dunia yang sama. Tahun 1965, di wilayah pedalaman Jawa Tengah, berdiri sebuah desa terpencil bernama Karangsembung. Letaknya jauh dari jalan besar, tersembunyi di balik perbukitan kering yang hanya dihuni oleh semak belukar dan pohon jati yang menggugurkan daunnya. Jalan masuknya hanya berupa setapak tanah, dilalui oleh kerbau dan pedati tua. Tak ada listrik, hanya lampu minyak yang menyala remang di setiap sudut rumah. Desa Karangsembung dikenal tenang, sepi, dan terasing dari dunia luar. Tapi warga di luar desa tahu satu hal, Karangsembung menyimpan rahasia. Di sana, malam terasa lebih panjang dan suara jangkrik bisa mendadak hilang tanpa sebab. Desa itu seperti tempat di mana waktu berjalan lambat, tapi sesuatu yang gelap selalu mengintai dari balik bayangan. Di desa inilah tinggal seorang santri muda bernama Bahrudin. Usianya baru 21 tahun, tapi wajahnya jauh lebih dewasa dari usianya. Matanya tajam, tapi sorotnya tenang. Ia dikenal pendiam, tekun, dan sangat taat pada gurunya, Kiai Mukhtar, pimpinan pesantren Al-Karim, pesantren kecil yang berdiri di tepi desa tak jauh dari kebun bambu yang lebat dan cungkup tua peninggalan zaman kolonial. Bahrudin hanya tinggal berdua dengan ibunya, Mbok Rantini, seorang janda tua yang bekerja sebagai penjual daun pisang di pasar desa. Mbok Rantini dikenal ramah dan suka membantu. Meski hidup sederhana, ia tak pernah meminta-minta. Suaminya meninggal dalam kerusuhan sosial beberapa tahun lalu, meninggalkan dirinya dan anak semata wayangnya. Meski sudah rentah dan sering batuk-batuk, Mbok Rantini tetap semangat. Ia bahkan sering datang ke pesantren hanya untuk membersihkan halaman, mencuci sajadah, atau sekedar membawa pisang rebus untuk para santri. Anak ini berkah hidup saya. Begitu kata Mbok Rantini ketika bercerita tentang Bahrudin. Ia percaya bahwa anaknya akan menjadi orang besar suatu hari nanti. Bukan karena pangkat atau kekayaan, tapi karena ilmunya. Namun harapan itu musnah pada suatu malam kelam di bulan Safar. Malam itu hujan tak turun, tapi angin kering bertiup dari arah timur. Suara jangkrik bisa mendadak hilang tanpa sebab. Desa itu seperti tempat di mana waktu berjalan lambat, tapi sesuatu yang gelap selalu mengintai dari balik bayangan. Disinilah tinggal seorang santri muda bernama Bahrudin. Usianya baru 21 tahun, tapi wajahnya jauh lebih dewasa dari usianya. Matanya tajam, tapi sorotnya tenang. Ia dikenal pendiam, tekun, dan sangat taat pada gurunya, Kiai Mukhtar, pimpinan pesantren Al-Karim, pesantren kecil yang berdiri di tepi desa, tak jauh dari kebun bambu yang lebat dan cungkup tua peninggalan zaman kolonial. Bahrudin hanya tinggal berdua dengan ibunya, Mbok Rantini, seorang janda tua yang bekerja sebagai penjual daun pisang di pasar desa. Mbok Rantini dikenal ramah dan suka membantu. Meski hidup sederhana, ia tak pernah meminta-minta. Suaminya meninggal dalam kerusuhan sosial beberapa tahun lalu, meninggalkan dirinya dan anak semata wayangnya. Meski sudah rentah dan sering batuk-batuk, Mbok Rantini tetap semangat. Ia bahkan sering datang ke pesantren hanya untuk membersihkan halaman,
mencuci sajadah, atau sekedar membawa pisang rebus untuk para santri. Namun harapan itu musnah pada suatu malam kelam di bulan Sapar. Malam itu hujan tak turun, tapi angin kering bertiup dari arah timur. Suara jangkrik bisa mendadak hilang tanpa sebab. Mbok Rantini yang biasanya tidur lebih awal, malam itu masih terlihat menumbuk sambal di dapur. Beberapa tetangga mendengar suara aneh dari dalam rumahnya, seperti suara orang tertawa lirih, lalu disusul suara mangkuk pecah dan lolongan panjang. Keesokan paginya Bahrudin menemukan ibunya tergeletak di dapur. Tubuhnya kaku, matanya terbuka menatap atap, lidahnya terjulur panjang, menghitam. Kulit tubuhnya legam seperti terbakar api dari dalam. Bau anyir memenuhi ruangan. Para tetangga berdatangan, teriakan dan tangisan menggema. Beberapa perempuan pingsan setelah melihat wajah Mbok Rantini yang mengerikan. Astagfirullah, ini bukan mati biasa, gumam seorang ibu sambil memeluk anaknya erat. Desa geger. Kiai Mukhtar segera datang setelah mendengar kabar tersebut. Ia memandikan jenazah Mbok Rantini dengan tangannya sendiri, dibantu oleh beberapa santri. Tapi bahkan saat proses itu pun, banyak yang merasa ada yang aneh. Air wudu yang disiramkan ke tubuh jenazah mendidih, seperti disentuh bara. Beberapa orang bersaksi melihat asap tipis keluar dari lubang hidung jenazah. Isu pun menyebar cepat. Mbok Rantini ditumbalkan. Di Karangsembung, legenda soal dukun pesugihan bukan hal asing, dan nama Empu Gandring langsung mencuat ke permukaan. Ia adalah lelaki tua bertubuh bungkuk yang tinggal di pinggir hutan, tak jauh dari Sendang Keramat. Rumahnya tertutup kain putih dan tak pernah didatangi warga biasa. Tapi semua orang tahu, jika ingin kekayaan, kekuasaan, atau kesaktian, maka kesanalah mereka datang, diam-diam, dengan sesajen dan kain kafan. Konon Empu Gandring memelihara makhluk gaib bernama Jin Lemah Abang, jin tanah merah yang haus darah dan menyukai daging manusia. Setiap tahapan pesugihan, jin itu meminta tumbal jiwa perempuan tua berhati bersih untuk kekuatan yang diminta bisa ditanamkan dalam tubuh pengikutnya. Dan Mbok Rantini adalah perempuan tua paling bersih hatinya di Karangsembung. Namun tak ada yang berani berbicara terbuka. Warga hanya bersisik di sudut-sudut rumah. Suasana desa berubah menjadi mencekam. Ayam tak lagi berkokok di pagi hari. Anjing menggonggong ke arah rumah Empu Gandring tanpa henti. Kabut turun lebih cepat dari biasanya, dan malam seakan menelan cahaya lebih rakus dari sebelumnya. Dan di pukuk tua itulah sesuatu perlahan bangkit. Bukan Bahrudin yang dahulu, tapi sosok yang sedang menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekedar pembalasan. 2 hari setelah pemakaman Mbok Rantini, Karangsembung seperti desa yang tak lagi punya denyut. Angin sore terasa lebih kering, dan kabut pagi menggantung lebih tebal dari biasanya. Pasar desa sepi, bahkan para ibu yang biasa berkumpul di serambi hanya berbicara pelan dan menunduk bila nama Mbok Rantini disebut. Tapi nama lain mulai muncul dalam bisik-bisik warga. Empu Gandring. Rumah Empu Gandring terletak di ujung utara desa, dekat hutan Randu Halas, sebuah kawasan yang tak pernah disentuh pembangunan karena konon tanahnya milik makhluk halus. Bangunannya berupa joglo tua beratap ijuk, dindingnya dari anyaman bambu yang telah menghitam, dengan pintu selalu tertutup kain putih berbau kemenyan. Di halaman rumahnya berdiri sebuah batu besar berlumut, dipercaya sebagai tempat bersila jin peliharaan Empu Gandring saat menerima tumbal. Selama ini, tak ada warga yang berani terang-terangan menuduh Empu Gandring. Namun, setelah kematian Mbok Rantini, cerita-cerita lama yang dulu disimpan rapi mulai muncul kembali. Kisah tentang pesugihan Lemah Abang. Menurut kepercayaan kuno, Lemah Abang adalah jin tanah merah, makhluk goib yang tidak berasal dari kalangan jin biasa, melainkan entitas penunggu lapisan tanah paling bawah. Ia haus pada sesuatu yang disebut jiwa terang, yakni ruh manusia yang memiliki hati bersih dan tulus. Semakin bersih jiwa yang ditumbalkan, semakin besar kekuatan yang diberikan oleh Lemah Abang kepada pemujanya. Warga percaya, setiap 2 tahun sekali, dukun pesugihan harus memberikan tumbal, seorang perempuan tua yang hidupnya penuh amal dan doa. Dan di Karangsembung, tak ada yang lebih cocok dari Mbok Rantini, perempuan janda yang tiap malam tak pernah absen membaca surah Yasin,
yang rajin mencuci sajadah di langgar dan selalu menolak imbalan meski tubuhnya rentah. Tapi siapa yang berani menentang Empu Gandring? Ia dukun tua yang mampu menyembuhkan penyakit berat hanya dengan air kendi dan daun kelor. Ia bisa memanggil hujan di musim kemarau. Bahkan ada yang bilang dia bisa menghilang saat diserang pencuri. Tuduhan terhadapnya hanya sebatas gumaman dan bisik. Tapi di hati Bahrudin, kemarahan itu sudah menyala. Ia tahu benar siapa Empu Gandring. Sejak kecil, Kiai Mukhtar telah mengajarkan untuk menjauhi rumah itu. Tapi sekarang, setelah melihat sendiri wajah ibunya yang hitam membatu dan merasakan udara yang tak lagi terasa hidup, Bahrudin mulai menyadari bahwa doa dan ilmu saja mungkin tak cukup untuk menghadapi kegelapan seperti ini. Ia tak lagi datang ke pesantren. Di mata Kiai Mukhtar, ini adalah tanda bahaya. Kiai Mukhtar adalah sosok alim berusia sekitar 60-an. Ia mengasuh pesantren Al-Karim sejak masa kemerdekaan. Ia lembut namun tegas. Ilmunya dalam, tapi ia menolak menggunakan jalur kekuatan gaib untuk mengatasi masalah dunia. Bahkan saat cucunya meninggal karena demam tinggi, Kiai Mukhtar tetap bertahan pada keyakinan bahwa segala sesuatu harus diserahkan pada Allah semata, bukan perjanjian dengan makhluk tak kasat mata. Namun kini, Kiai Mukhtar melihat murid kesayangannya mulai tenggelam ke dalam sesuatu yang tak bisa ia sentuh dengan ceramah atau nasihat. Zikir itu penguat ruh, bukan alat balas dendam. Ucapnya suatu hari saat menemui Bahrudin di pinggir cungkup. Namun Bahrudin hanya menjawab lirih. Zikir yang benar kadang tak bisa terdengar oleh telinga manusia, Kiai, tapi bisa membakar telinga jin. Kiai Mukhtar terdiam. Ia tahu itu bukan ucapan Bahrudin yang dulu. Sejak hari itu, warga mulai menyaksikan perubahan. Suara zikir di malam hari terdengar dari kebun bambu, tapi lafaznya tak dikenal. Bukan surah Al-Mulk, bukan Yasin, tapi barisan huruf-huruf Arab yang terdengar kasar dan menghentak. Kadang terdengar seperti ratapan, kadang seperti teriakan, dan kadang seperti suara banyak orang yang menyatu dalam satu tubuh. Seorang warga, Pak Karso, tukang kayu tua yang tinggal tak jauh dari kebun bambu, bersumpah melihat Bahrudin duduk bersila di atas tanah, dikelilingi lingkaran garam dan tanah merah. Tangannya terangkat, memegang kitab kuning tua yang tampak hangus di bagian pinggir. Dari kitab itu, keluar asap, dan di antara asap itu, ia melihat bayangan wajah perempuan tua, menangis sambil melambai. "Wajah itu wajah Mbok Rantini, Pak," ujar Pak Karso pada warga, matanya berkaca-kaca. Tak lama setelah itu, ayam-ayam milik Pak Karso mati mendadak. Paruhnya hancur, matanya hilang. Ia tak pernah bicara lagi tentang Bahrudin. Sementara itu, desas-desus tentang para warga yang terlibat dalam pesugihan mulai muncul. 3 orang disebut-sebut. Pak Wiryo, juragan padi, Bu Jumirah, pemilik warung kelontong yang mendadak kaya, dan Pak Duloh, bekas petani biasa yang sekarang punya 2 motor dan 1 mobil tua, di desa yang bahkan belum punya jalan aspal. Ketiganya memang sering terlihat pergi malam-malam, mengenakan baju hitam dan membawa kendi ke arah rumah Empu Gandring. Tapi seperti biasa, warga hanya membisu. Ia tahu, siapa yang berbicara akan ditimpa musibah. Namun musibah tetap datang justru pada mereka yang diam. Malam itu, Pak Wiryo ditemukan tergeletak di belakang rumahnya. Wajahnya pucat, mulutnya menganga seperti menjerit. Tubuhnya tak ada luka, tapi matanya kosong, putih semua, seperti dicabut jiwanya. Istrinya menangis histeris, mengatakan semalam ia mendengar suara ketukan keras di pintu. Namun saat dibuka, hanya terlihat sosok berjubah putih berjalan pelan-pelan, meninggalkan jejak tanah merah di depan rumah. Bu Jumirah juga menghilang seminggu kemudian. Ditemukan dalam posisi duduk bersila di dalam warungnya. Tubuh membatu seperti patung, kulitnya retak seperti tanah kering. Dan di dinding warung, seseorang mencoret dengan arang. "Yang kalian tumbalkan, kembali." Warga mulai ketakutan. Mereka ingin mendekati Kiai Mukhtar, ingin minta perlindungan. Tapi Kiai sendiri tampak lemah dan murung. Ia sadar, kekuatan yang kini bergerak di desa bukan sekedar amarah seorang santri, tapi sesuatu yang lebih besar, yang tak bisa lagi dikendalikan hanya dengan doa-doa dari podium pengajian. Di dalam cungkup, Bahrudin semakin dalam ke dunia yang dulu ia hanya baca dalam kitab kuning. Doa-doanya bukan lagi memohon keselamatan, tapi memanggil pelindung-pelindung gaib. Ia tak lagi hanya belajar. Ia sedang menjalankan sesuatu, sebuah jalur sunyi dan berbahaya.
sebuah bentuk balas dendam dengan kekuatan zikir yang menyala seperti api. Dan dari balik tanah yang dibakar darah tumbal, sesuatu mulai berbisik, memanggil Bahrudin dengan gelar yang baru. Penjaga batas. Cungkup tua itu berdiri di tengah rerembunan kebun bambu yang diam dan bergetar perlahan jika angin sore datang. Bangunannya kecil, hanya seluas 2 kali sajadah, berdinding batu padas kasar yang mulai ditumbuhi lumut. Atap gentengnya retak, sebagian miring, dan bagian dalamnya gelap, remang, tak pernah tersentuh lampu atau lentera. Namun, sejak kematian Embok Rantini, cungkup itu tak pernah sepi. Warga Karangsembing mulai takut melintasi kebun bambu, bahkan di siang hari. Mereka bilang, ada bau menyan dan darah yang samar-samar tercium dari balik rumpun bambu. Kadang terdengar suara zikir yang melengking, membentuk gema seperti gaung dari jurang tak terlihat. Kadang terdengar bisikan, bukan bahasa manusia, tapi seperti doa cacat yang dilafalkan oleh makhluk tak sempurna. Dan semua itu berasal dari satu orang, Bahrudin. Ia telah memutuskan menjauh dari pesantren. Ia menutup diri dari Kiai Mukhtar dan para santri lainnya. Ia tak lagi mengikuti pengajian, tak lagi membantu membersihkan masjid, dan tak pernah terlihat membuka Al-Quran seperti biasanya. Tapi bukan berarti ia berhenti menuntut ilmu. Justru sebaliknya, ia sedang membuka lembaran lain, lembaran yang bahkan Kiai Mukhtar tak pernah ajarkan. Semua berawal dari kitab kuning warisan leluhur yang disimpan di dalam lemari tua rumah peninggalan kakeknya. Kitab itu terbungkus kain mori dan bertuliskan aksara Arab pegon yang hampir pudar. Kiai Mukhtar pernah memperingatkan Bahrudin agar tidak menyentuh kitab tersebut karena isinya tak lagi mengajarkan ilmu lahir, melainkan ilmu batin yang sangat halus dan tajam. Doa-doa dalam kitab itu, jika dilafalkan tanpa kesiapan ruhani, bisa membuka gerbang antara dunia manusia dan alam gaib. Dan gerbang itu, sekali terbuka, tak bisa ditutup sembarangan. Tapi Bahrudin telah melewati batas sabar setelah melihat ibunya terbujur dengan wajah menghitam dan lidah menjulur. Ia sadar bahwa doa-doa biasa tak mampu menghadapi kebengisan makhluk seperti jin lemah abang. Maka ia membuka kitab itu, perlahan, dan satu demi satu ia menghafal bait-bait doa yang bukan sekadar permohonan, tapi bentuk sumpah yang mengikat. Ya Ruhul Quddus, Ya Anfasul Haq, Ya Aulia Al-Maqburan, ajarkan padaku zikir yang dibenci syaitan, dan biarkan lidahku menjadi bara bagi yang menzolimi. Itulah satu bait wirid dalam kitab itu yang ia ucapkan malam pertama di Cungkup. Dan sejak itu, sesuatu mulai berubah. Matanya mulai menolak tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, sosok ibunya muncul. Tapi bukan dalam wujud yang menyeramkan. Justru dalam rupa cahaya. Embok Rantini sering berdiri di ujung Cungkup, menatap dengan lembut namun sedih, tak berkata apa-apa. Tapi dari sorot matanya seolah berkata, "Nak, jangan ikut aku." Namun Bahrudin tak berhenti. Ia mulai menggambar lingkaran tanah merah di lantai Cungkup sesuai petunjuk kitab. Di tengah lingkaran itu, ia duduk bersila dengan kitab kuning terbuka, tubuhnya menghadap utara, mata terpejam, dan mulutnya membaca doa panjang tanpa jeda. Setiap malam, wiridnya semakin dalam. Bibirnya kadang berdarah karena terlalu keras melafalkan ayat yang mengandung lafaz syiri, lafaz yang hanya boleh dibaca oleh orang dengan raga dan jiwa yang telah menyatu. Para warga melapor bahwa setiap kali Bahrudin mulai berwirid, angin di sekitar Cungkup menjadi panas. Burung-burung malam tak berani berkicau. Bahkan bambu-bambu seolah bergetar sendiri, seperti dicekik oleh getaran doa. Pak Rono, tukang kayu desa, pernah memberanikan diri mengintip Cungkup dari kejauhan. Ia menyaksikan sesuatu yang membuat tubuhnya menggigil selama 2 minggu. Aku lihat tubuh Bahrudin melayang beberapa jengkal dari tanah. Di belakangnya ada bayangan seperti kerbau, tapi matanya merah dan ada sayapnya. Tapi makhluk itu tidak menyerang, malah duduk diam seperti mendengarkan zikir itu. Cerita Pak Rono menyebar, dan semenjak itu tidak ada satupun warga yang berani mendekat ke arah Cungkup. Bahkan pada siang hari, mereka percaya Bahrudin bukan lagi manusia biasa. Ia telah membuka jalur komunikasi dengan dunia yang tak bisa dimengerti orang awam. Sementara itu, Kiai Mukhtar semakin resah.
Ia tahu Bahrudin sedang menyimpang, tapi ia juga tahu kematian Embok Rantini adalah luka yang dalam yang bahkan tak bisa disembuhkan dengan air zam-zam. Dalam diam, Kiai menulis surat kepada seorang sahabat lamanya, Kiai Jazuli, seorang ahli ruqyah dan pemegang ilmu laduni dari pesantren di Jepara. Dalam surat itu, Kiai Mukhtar mengungkapkan bahwa muridnya sedang membuka jalur zikir yang bisa mengundang api dari balik dinding alam, dan jika tak dihentikan, Bahrudin bisa berubah menjadi hibrida ruhani, makhluk yang terjebak antara manusia dan jin. Tapi sebelum bantuan datang, perubahan di desa terjadi lebih cepat dari yang diduga. Bu Jinem, penjual jamu, tiba-tiba mengaku melihat sosok berjubah putih berjalan di halaman rumahnya tengah malam. Sosok itu membawa kitab yang menyala api dan membaca doa keras sambil mengelilingi rumahnya. Setelah itu warung jamunya hancur terbakar, tapi anehnya api tak menjalar ke rumah sekitarnya. Warung itu milik Bu Jinem yang dulu pernah menyuplai bahan sesajen ke rumah Empu Gandring. Lalu Pak Duloh ditemukan tertidur di depan kandang sapinya, mulutnya berbusa dan tubuhnya mengeluarkan aroma belerang. Saat sadar, ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat, "Jubah putih itu datang dan menatapku dengan mata yang tak boleh dimiliki manusia." Desa Karangsembung makin mencekam, tapi dari dalam cungkup, Bahrudin tetap melanjutkan wiridnya. Setiap malam, lidahnya semakin fasih. Ia telah menghafal 7 dari 12 doa terlarang dalam kitab warisan leluhur. Setiap doa yang dibacanya membuka satu lapisan baru dari kekuatan gaib yang tak diketahui manusia biasa. Ia tak lagi merasa lapar, tak butuh tidur, dan tubuhnya mulai kehilangan suhu. Kadang panas membara, kadang dingin seperti es batu. Ia tak lagi merasa lapar, tak butuh tidur, dan tubuhnya mulai kehilangan suhu. Kadang panas membara, kadang dingin seperti es batu. Ia bukan sekedar membaca wirid, ia sedang mempersiapkan pembalasan yang tak mengenal ampunan. Dan jin yang dahulu menelan ruh ibunya kini mulai gelisah, karena dari cungkup tua itu mulai terdengar suara yang membuat lemah abang gemetar. Zikir ini bukan dari bumi kalian, ini dari api yang menolak jin dan manusia sekaligus. Desa Karangsembung telah berubah. Malam-malamnya bukan lagi sekadar sepi, tapi dia membatu. Anak-anak tak lagi bermain di pekarangan selepas maghrib. Suara kentongan ronda makin jarang terdengar. Di setiap rumah, orang-orang mulai menyalakan lampu minyak lebih awal dan menaruh garam di depan pintu, upaya sia-sia untuk menangkal sesuatu yang lebih dari sekadar ruh gentayangan. Semua tahu teror telah dimulai. Dan itu bukan dari jin, bukan dari dukun, tapi dari seorang santri yang tidak lagi utuh sebagai manusia. Malam Kamis Wage, Pak Duloh, salah satu warga yang pernah menyuplai sesajen untuk Empu Gandring, ditemukan terguling di belakang rumahnya. Tubuhnya utuh, tapi matanya kosong seperti mayat tua. Istrinya, Bu Suminah, bersaksi semalam ia mendengar suara zikir keras dari arah kebun bambu, lalu ketukan lembut di pintu belakang. Ketika ia intip dari celah dinding, ia melihat sosok berjubah putih dengan mata merah menyala berdiri diam menghadap rumah mereka. Sosok itu membawa kitab kuning menyala api, dan dari mulutnya keluar doa yang tak terdengar seperti manusia mengucapkannya. Detik berikutnya, tubuh Pak Duloh jatuh dan bergetar hebat. Ia tak mati, tapi tak pernah bicara lagi. Tak lama setelah itu, kabar mengerikan datang dari rumah Bu Jumirah. Ia ditemukan duduk diam di pojok dapurnya, tubuhnya mengeras seperti batu bata yang dipanggang. Tubuhnya tidak hangus, tapi retak, seperti lapisan tanah yang terkena musim kemarau bertahun-tahun. Di dekat tubuhnya ditemukan secarik daun pisang yang tertulis, "Yang kalian tumbalkan, kini menuntut." Warga mulai panik. 3 kematian misterius dalam waktu 2 pekan. Semua korbannya adalah mereka yang diam-diam diduga bersekutu dengan Empu Gandring. Dan semua kejadian itu diiringi oleh penampakan sosok berjubah putih dengan mata menyala. Mereka mulai menyebutnya dengan nama baru, Santri Gaib. Kiai Mukhtar, yang selama ini memilih diam dan bertawakal, akhirnya bicara. Ia berkumpul bersama para tokoh desa di masjid kecil yang sudah berdebu karena tak pernah penuh sejak kematian Bok Rantini.
Ini bukan gangguan jin biasa. Ini bukan juga kutukan, katanya dengan suara pelan tapi menggetarkan hati. Ini adalah dendam yang dibungkus doa. Ini zikir yang dibaca dengan darah, bukan air wuru. Ini Bahrudin. Semua diam. Tak ada yang menyangkal. Tapi tak ada juga yang tahu harus berbuat apa. Sejak Bahrudin menutup diri dan menempati cungkup tua di kebun bambu, ia tak pernah terlihat keluar. Tapi teror itu nyata. Bahkan satu keluarga, Pak Sarto dan istrinya memilih mengungsi ke desa sebelah karena mengaku rumah mereka dipenuhi suara zikir keras dari langit-langit atap setiap malam Jumat. Empu Gandring, sang dukun kampung, juga tidak tinggal diam. Meski dikenal tak pernah menunjukkan ketakutan, malam-malam terakhir ia tampak gusar. Ia mulai menggelar ritual setiap malam, menambah jumlah sesajen, dan bahkan memanggil 3 dukun dari luar desa, salah satunya bernama Mak Nahara, perempuan tua dari lereng Merapi yang dikenal sebagai pencabut pengikat ruh. Mak Nahara langsung tahu bahwa yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Santri itu bukan kerasukan jin biasa. Dia bukan dirasuki, tapi telah mengikat ruh leluhurnya dan membaca wirid yang bahkan bangsa kami, para jin, hindari. Empu Gandring memerintahkan mereka membuat pagar gaib di sekeliling rumahnya. Ia menanam kepala ayam cemani di 4 penjuru, menggantung kain kafan di atas pintu, dan menyembelih kambing hitam di dekat batu berlumut, tempat biasa ia bersemebi. Namun, meski semua pagar gaib dipasang, rumah Empu Gandring tetap terasa dingin. Terlalu sunyi, bahkan api di tungku dapurnya mendadak mati sendiri setiap kali masuk tengah malam. Hingga datang malam Jumat Kliwon. Langit Karangsembung gelap, tak ada bintang. Angin dari arah timur membawa bau menyengat seperti kemenyan basi bercampur darah. Di tengah malam itu, seluruh anjing desa menggonggong bersamaan. Arah gonggongan mereka sama, yaitu cungkup tua di kebun bambu. Beberapa warga yang masih terjaga mendengar suara yang tak bisa dijelaskan. Campuran zikir, raungan, dan suara perempuan menangis. Di langit terlihat semburat merah tipis yang memutar seperti pusaran asap. Dan lalu, dia muncul. Sosok berjubah putih melangkah pelan melewati jalan setapak. Tubuhnya tak menyentuh tanah, matanya menyala merah. Di tangannya, kitab kuning yang menyala api, dan dari mulutnya keluar doa yang tak terdengar seperti manusia mengucapkannya. Detik berikutnya, tubuh Pak Duloh jatuh dan bergetar hebat. Ia tak mati, tapi tak pernah bicara lagi. Tak lama setelah itu, kabar mengerikan datang dari rumah Bu Jumirah. Ia ditemukan duduk diam di pojok dapurnya. Tubuhnya mengeras seperti batu bata yang dipanggang. Tubuhnya tidak hangus, tapi retak, seperti lapisan tanah yang terkena musim kemarau bertahun-tahun. Di dekat tubuhnya ditemukan secarik daun pisang yang tertulis, 1 tumbal, 1 nyawa, 1 zikir untuk setiap darah suci yang kalian tumpahkan. 3 dukun lainnya menghilang. Mak Nahara hanya meninggalkan bekas tapak kaki hitam di lantai, lalu mengarah keluar rumah, lalu berhenti di bawah pohon mangga. Setelah itu, tak ditemukan jejaknya, seolah ditelan bumi. Kini, seluruh Karangsembung tahu, sosok berjubah putih itu bukan sekadar ruh penasaran. Ia adalah Bahrudin, atau sesuatu yang telah menjadi Bahrudin. Ia tak butuh senjata, tak perlu sihir. Ia hanya bawa kitab, doa, dan dendam. Dan semua yang pernah bersentuhan dengan pesucian lemah abang tak akan lolos dari terornya. Seminggu setelah kematian tragis Empu Gandring, desa Karangsembung seperti desa yang tengah memendam kutukan. Udara pagi yang dulu membawa bau hemput basah, kini beraroma sangit seperti kain terbakar. Tak ada lagi yang berani lewat jalan ke kebun bambu. Bahkan jalur menuju cungkup kini ditumbuhi ilalang tinggi dalam semalam, seolah bumi sendiri ingin menutup jalan menuju tempat itu. Namun, di balik keheningan desa, seseorang memutuskan untuk mendekat, Kiai Mukhtar. Di usia senjanya, Kiai Mukhtar telah banyak menyaksikan manusia jatuh karena ilmunya sendiri. Tapi tak pernah ia membayangkan bahwa Bahrudin, murid terbaiknya, anak yang pernah ia doakan setiap malam seperti darah daging sendiri, kini menjadi sumber getar di tanah Karangsembung. Malam itu, selepas Isya, Kiai Mukhtar mengenakan jubah putihnya. Ia membawa sebotol kecil air zam-zam dan mushaf tua warisan ayahnya. Dengan langkah perlahan, ia menyusuri jalan tanah menuju cungkup tua di tengah kebun bambu, diiringi dentingan tasbih dan doa yang meluncur lirih dari bibirnya.
Semakin dekat ke Cungkup, hawa berubah. Angin berhenti, daun bambu tak bergeming. Udara menjadi berat, seolah setiap tarikan napas harus menembus kabut tipis yang tidak terlihat oleh mata. Dan di sana, duduklah Bahrudin. Tubuhnya bersila dalam lingkaran tanah merah. Wajahnya pucat namun teduh. Matanya terpejam, tapi dari sela-sela kelopak matanya, tampak samar-samar cahaya merah menyala. Di depannya, kitab kuning tua terbuka, dengan huruf-huruf yang bergerak sendiri seperti cacing api. Di sekelilingnya, aroma kemenyan bercampur darah menusuk tajam, dan sesekali terdengar suara zikir yang seperti diseret dari dimensi lain. Kiai Mukhtar tak bicara. Ia hanya duduk di luar lingkaran itu, meletakkan mushaf di tanah, lalu berseru lirih, "Bahrudin." Suara itu membuat angin berdesir pelan. Mata Bahrudin terbuka, sekilas cahaya merah di matanya redup, lalu hilang. "Kiai." Suaranya dalam, serak, tapi bukan penuh hormat seperti dulu. "Masihkah kau ingat siapa dirimu?" tanya Kiai Mukhtar tenang. Bahrudin tersenyum samar. "Saya hanya anak dari perempuan yang ditumbalkan tanpa alasan. Dan kini saya adalah pengingat bahwa darah orang bersih tak bisa ditukar dengan koin emas dan batu akik. Dan kau pikir Allah ridho pada jalanmu itu?" ucap Kiai pelan. Bahrudin menatap lurus. Apa Allah ridho saat seorang ibu yang mencuci sajadah setiap hari dibakar jiwanya oleh jin kiriman? Di mana keadilannya waktu itu, Kiai? Pertanyaan itu seperti petir sunyi, tapi Kiai Mukhtar tidak marah. Ia menghela napas. Kadang keadilan bukan tentang menghukum, tapi tentang menjaga hati agar tak dibakar oleh dendam. Kau bukan lagi menegakkan hak, Bahrudin. Kau sedang membuka gerbang yang seharusnya ditutup. Aku membuka gerbang karena pintu-pintu biasa tak lagi bisa menyentuh mereka yang bersembunyi dalam kesepakatan dengan setan. Tiba-tiba, angin berhembus deras. Lingkaran tanah merah di sekeliling Bahrudin menyala seperti bara. Daun-daun bambu melayang, dan langit di atas Cungkup bergemuruh. Kiai Mukhtar tahu, ruh Bahrudin tak lagi sepenuhnya berada dalam tubuhnya. Ia telah menjadi ruang bagi kekuatan yang lebih tua dari jin dan manusia. Malam itu, Kiai Mukhtar tidak mencoba meruqyah. Ia tahu Bahrudin tak bisa disembuhkan dengan air doa. Yang ia lakukan hanya satu, berbicara dari hati ke hati. "Anakku, kau masih bisa pulang. Bahkan ruh yang tersesat bisa menemukan jalannya selama hatinya belum membatu. Aku tahu, kau baca wirid-wirid dari kitab warisan leluhur. Tapi ingat, itu bukan untuk dipakai atas dasar amarah. Itu ditulis untuk mereka yang ingin menjaga alam dari kehancuran, bukan membakarnya." Bahrudin tertunduk. Untuk pertama kalinya, cahaya merah di matanya padam total. Suara zikir di udara mereda, dan untuk sesaat, ia kembali menjadi murid, bukan makhluk gaib. Namun, kesunyian itu hanya sekejap. Dari kejauhan, terdengar jeritan wanita, lalu disusul suara benda pecah dan suara tanah terbuka. Kiai Mukhtar dan Bahrudin terdiam. Salah satu warga, Bu Sanem, seorang janda tua tetangga Mbok Rantini, telah mati. Bu Sanem adalah salah satu dari sedikit orang yang terang-terangan menertawakan kematian Mbok Rantini. "Kok bisa mati jelek gitu? Pasti ada dosa yang disembunyikan." Begitu katanya di pasar. Tak ada yang tahu, ia sebenarnya pernah menyimpan kain kafan pesugihan untuk Empu Gandring dengan bayaran 2 cincin emas. Tubuhnya ditemukan pagi hari terguling di dapur. Wajahnya tersenyum kaku, tapi matanya mencair seperti lilin. Di dinding rumahnya tertulis dengan darah ayam, "Yang menertawakan kebaikan akan ditelan kegelapan." Warga semakin ketakutan. Mereka tak tahu apakah Bahrudin masih manusia atau telah menjadi jin. Beberapa menyebutnya wali gaib penghukum, sementara yang lain menyebutnya santri api. Kiai Mukhtar menyadari satu hal, Bahrudin sedang kehilangan kendali. Dendamnya membuka lorong yang tak lagi bisa dia kunci. Bahkan doa-doanya mulai ditunggangi oleh makhluk yang lebih jahat dari lemah abang. Bukan jin, tapi ruh leluhur kelam yang dulu pernah dibuang dari tanah ini karena menyebar ajaran ilmu hitam berselubung doa. Dan Kiai tahu, jika dibiarkan,
Bahrudin akan membakar seluruh desa hanya demi menuntut keadilan atas satu nyawa, ibunya. Malam itu, Kiai Mukhtar sujud lama di serambi masjid pesantren. Ia tak meminta Bahrudin berhenti. Ia hanya memohon agar diberi kesempatan terakhir untuk menyelamatkan ruh muridnya, meski harus menukarnya dengan ruhnya sendiri. Dan saat ia tertidur dalam sujud panjang itu, ia bermimpi. Di mimpinya, Bahrudin berdiri di depan cungkup. Di belakangnya, api membakar tanah. Tapi dari api itu muncul suara perempuan. "Nak, jangan ikut aku. Aku sudah tenang, tapi kau akan hilang." Suara itu, lembut, sedih, dan penuh kasih, adalah suara Mbok Rantini. Di akhir narasi ini, pertaruhan antara cinta seorang guru dan muridnya yang tersesat mulai terasa. Dendam telah menjadi jalan pulang yang salah, dan ruh yang dituntut mulai berbicara. Karena bahkan yang mati pun tak ingin anaknya menukar nyawanya dengan kegelapan. Langit Karangsembung pekat tanpa bintang. Malam itu terasa seolah seluruh udara terhisap oleh bumi. Di cungkup tua yang dikelilingi pohon bambu yang menjulang, Bahrudin duduk bersila dalam lingkaran tanah merah yang kini meluas. Tak lagi hanya sekadar pelindung spiritual, tapi seperti jaring dimensi. Kitab kuning di depannya terbuka pada halaman ke-111. Huruf-huruf di halaman itu bergerak seperti cacing api, menyusun diri menjadi bentuk doa yang tidak dikenal dalam ilmu tafsir manapun. Bahrudin membaca dengan suara rendah namun tajam, seperti memanggil sesuatu yang tidak berasal dari langit atau bumi. Ya Dzul Batin, ya man zohara fi al-makna, tunjukkan wajahmu di malam tanpa bintang. Tiba-tiba, angin berputar kencak di sekitar cungkup, tanah bergemerta, dan daun-daun bambu beterbangan. Suara lolongan anjing bersahut-sahutan dari arah timur, dan dari pusaran angin itu sesuatu muncul. Bukan lemah abang, bukan jin, tapi bayangan setinggi 2 tombak tanpa bentuk tetap. Tubuhnya menghitam seperti jelaga yang menyatu dengan malam. Wajahnya tak ada, tapi dari tenggar pusaran itu terdengar suara dalam, rendah, dan bukan dari tenggorokan makhluk hidup. Kau yang memanggil, kau yang membuka, apakah jiwamu siap dimakan? Bahrudin tak menjawab. Ia membuka halaman berikutnya dari kitab kuning. Tapi halaman itu kosong, huruf-hurufnya memudar. Tak ada lagi doa, hanya putih kosong. Makhluk itu mendekat, tanah di bawahnya mengering, segala yang dilewatinya berubah menjadi abu. Kau membaca zikir milik para penjaga gerbang, tapi kau tidak menjaga apa-apa, hanya membakar dendam. Kau adalah celah, dan aku adalah yang menunggu celah itu terbuka. Untuk pertama kalinya, Bahrudin menggigil. Di waktu yang sama, di serambi pesantren, Kiai Mukhtar terbangun dari sujud panjangnya. Tubuhnya gemetar. Mimpi tadi, suara Mbok Rantini, cahaya yang memudar, dan api yang melahap cungkup terasa bukan sekadar bunga tidur. Dia tahu Bahrudin telah membuka pintu yang lebih dalam dari yang ia sadari. Malam itu, sosok bayangan mulai menjelajah Karangsembung. Warga melihat pohon-pohon mengering tiba-tiba, genteng rumah-rumah berjatuhan sendiri, dan air sumur menjadi keruh seperti darah encer. Tapi yang paling mengerikan terjadi pada keluarga terlakir yang menyimpan sesajen untuk Empu Gandring. Pak Sairin, bekas tukang sembelih kambing, pernah dibayar untuk menyembelih ayam cemani tiap malam Jumat selama 3 bulan penuh. Tak pernah ia pikirkan akibatnya karena uangnya dipakai untuk menyekolahkan anak. Tapi malam itu, ia melihat anak perempuannya, usia 8 tahun, duduk di loteng, matanya melotot merah menyala, membaca zikir yang sama seperti Bahrudin. Istrinya menjerit, "Itu bukan suara anak kita." Saat Pak Sairin mencoba naik, tubuhnya terpental. Loteng rumah mereka terbakar tanpa api. Esok paginya, anak itu ditemukan selamat. Namun matanya buta dan mulutnya terus membaca lafaz asing tak bisa berhenti. Warga pun paham, teror ini tak lagi dikendalikan oleh Bahrudin sepenuhnya. Ada entitas lain yang kini mulai memperalat kekuatan zikir dendam yang dibangunnya.
Kembali ke Cungkup, Bahrudin duduk lemas, tubuhnya berkeringat dingin. Dia menyadari satu hal mengerikan. Kitab kuningnya tak lagi memberi jawaban, halaman-halaman berikutnya kosong, dan bisikan yang dahulu membimbing lidahnya kini hilang, digantikan oleh gema jeritan. Dia menunduk, tangannya gemetar. Dan saat itulah suara yang sangat dia rindukan terdengar dari balik dinding Cungkup. "Nak!" Suara lembut, suara yang dulu membangunkannya untuk subuh, suara Mbok Rantini. "Nak, dengarkan ibu. Ibu tidak ingin kau begini." Bahrudin menoleh. Dari sela-sela cahaya Cungkup berdiri sosok perempuan tua berbaju putih. Wajahnya teduh, tidak hitam, tidak terbakar, tapi tenang dan bersih. "Ibu sudah tenang, Nak. Tapi kau belum. Jangan biarkan ibu tenang di sana kalau kau terus membakar diri di sini." Air mata menetes dari mata Bahrudin. "Mereka membunuh ibu. Tapi ibu sudah dimaafkan oleh Yang Maha Pengampun. Kau tidak. Kau sedang digoda oleh yang lebih kelam. Bukan untuk membalas, tapi untuk menelanmu. Tinggalkan Cungkup ini sebelum tubuhmu menjadi jalan masuk bagi makhluk-makhluk yang tidak mengenal doa." Sosok itu pun menghilang. Dan saat itulah Bahrudin sadar dirinya tak lagi membaca zikir. Dia telah berubah menjadi zikir itu sendiri, zikir yang kosong makna, hanya penuh murka. Dia mencoba berdiri, tapi tubuhnya berat. Lingkaran tanah merah mengikat pergelangan kakinya seperti rantai gaib. Angin di sekelilingnya berputar cepat. Suara zikir dari bayangan di belakangnya semakin keras. "Allahu ya Qahar, Allahu ya Muntaqim." Tapi Bahrudin tahu, itu bukan zikirnya, itu bukan lafaz dari hati yang bersih. Itu adalah gema dari makhluk yang ingin menyamar sebagai kesalihan demi mencuri cahaya jiwa manusia. Malam itu, Bahrudin melakukan hal yang tak pernah ia duga. Ia membakar kitab kuning itu. Dengan api dari lampu minyak Cungkup, ia menyalakan lembaran demi lembaran kitab warisan leluhurnya. Huruf-huruf di dalamnya menjerit, benar-benar mengeluarkan suara ratapan seperti ratusan lidah yang dibakar. Lingkaran tanah merah retak, angin berhenti, makhluk bayangan melengking lalu menghilang bersama debu dan aroma darah. Tubuh Bahrudin roboh. Dan saat ia tertidur dalam tangis dan luka batin, suara lembut sang ibu terdengar kembali dalam hatinya. "Nak, pulanglah. Jangan jadi api, jadilah air bagi dirimu sendiri." Namun, meskipun kitab kuning telah dibakar dan zikir terlarang dihentikan, bekasnya masih tertanam di tanah Karang Sembung. Banyak yang percaya bahwa Cungkup itu kini jadi peninggalan dimensi antara. Tempat zikir pernah menjadi pintu bagi entitas tua yang haus jiwa. Dan Bahrudin, dia bangun esok paginya dengan tubuh lemah, namun matanya kembali jernih. Namun dia sadar, pengampunan tidak datang tanpa konsekuensi. Pagi itu, setelah semalam tubuhnya tergolek lemah di Cungkup tua, Bahrudin terbangun. Matahari belum terbit sepenuhnya. Langit Karang Sembung masih pucat seperti wajah orang sekarat. Tubuhnya terasa berat, bukan karena letih, melainkan seperti habis ditarik dari dasar sungai pekat. Namun yang berbeda adalah hatinya. Ia merasa kosong, tapi dalam kekosongan itu, muncul ketenangan yang belum pernah ia rasakan sejak kematian ibunya. Ia menatap tanah merah yang dulu menjadi lingkaran zikir dan kutukan, kini mengering, retak, seperti bekas luka yang hampir sembuh. Tapi tidak semuanya berakhir. Dari balik rumpun bambu, mata-mata tak terlihat masih mengawasi. Tidak lagi makhluk jahat seperti lemah abang, tapi ruh-ruh tak tenang yang telah terusik oleh pembakaran kitab warisan. Mereka bukan musuh, tapi juga bukan sahabat. Mereka adalah akibat dari kekacauan spiritual yang telah dibuka. Di sisi lain desa, Kiai Mukhtar menerima tamu yang telah lama dinantinya. Kiai Jazuli, sahabat lamanya dari Jepara. Lelaki tua dengan sorban hijau tua itu datang bersama dua santri muda dan satu peti kayu yang dibungkus kain mori putih. "Aku mencium bau lubang," kata Kiai Jazuli lirih sambil menatap arah timur laut. "Ada celah antar dimensi yang sempat terbuka, kecil,
tapi cukup untuk membuat desa ini tidak akan pernah sama lagi. Kiai Mukhtar menunduk. Muridku menanggung terlalu banyak. Dan sekarang, dia bukan lagi muridmu sepenuhnya, sahut Kiai Jazuli. Dia telah menjadi semacam simpul, penghubung antara apa yang kita sebut kebaikan dan apa yang dulu disebut kebangkitan. Hari-hari setelah itu, Karangsembung seperti kota tua dalam kabut. Orang-orang masih hidup seperti biasa, tapi tak ada yang keluar setelah asar. Burung-burung enggan bertengger di atap rumah, dan Cungkup tua kini tak berani disebut namanya. Warga hanya menyebutnya tempat itu. Bahrudin sendiri memilih menjauh dari keramaian. Ia tidak kembali ke pesantren, namun juga tak tinggal di Cungkup. Ia mendirikan gubuk kecil di tepi sungai kecil, jauh dari pemukiman. Setiap hari ia berzikir dalam diam, tidak membaca doa keras seperti sebelumnya, tidak mengundang kekuatan gaib, hanya menenangkan hatinya sendiri. Namun malam-malamnya tidak pernah damai. Ia sering terbangun karena mendengar suara-suara dari Cungkup, bukan makhluk, tapi gema dari masa lalu. Jeritan dirinya sendiri, tangisan ibunya, tawa empu gandring, dan suara tanya dari sesuatu yang belum meninggalkannya sepenuhnya. Mau kau padamkan aku atau biarkan aku tumbuh lagi? Sosok hitam tak berwajah itu masih menunggu di dimensi terdekat. Ia tidak bisa masuk, tapi belum sepenuhnya keluar. Kiai Jazuli datang ke gubuk Bahrudin pada malam Jumat berikutnya. Ia tidak membawa kitab, tidak membawa air doa. Ia hanya duduk bersila, membawa peti kayu kecil yang selama ini dikawal dua santrinya. Di dalam peti ini, ucapnya, ada warisan dari salah satu penjaga batas dimensi terakhir, seorang ulama tua dari masa Sunan Kalijaga. Ia mengunci sesuatu di dalamnya, tapi kunci itu tidak berada pada peti, melainkan pada hati. Bahrudin menatap peti itu lama, lalu berucap, "Saya tidak mau membuka pintu lagi, Kiai. Saya sudah terlalu jauh. Dan itu justru sebabnya kau dipilih. Yang pernah jatuh paling dalam akan tahu caranya menjaga agar orang lain tak jatuh." Beberapa hari setelah pertemuan itu, Karangsembung didatangi rombongan luar desa. 3 lelaki muda, berpakaian rapi, membawa kamera, drone, dan buku catatan. Mereka mengaku dari komunitas riset spiritual dari kota, hendak mendokumentasikan lokasi anomali energi untuk dijadikan konten YouTube supranatural. Warga gelisah, tapi pemuda-pemuda itu memaksa, membawa surat izin palsu dari kabupaten, dan tanpa permisi masuk ke Cungkup dengan kamera menyala. Kesalahan fatal, malamnya suara petir menyambar padahal langit cerah. Salah satu dari mereka, bernama Aldi, ditemukan tak sadarkan diri dengan tubuh penuh lumpur. Mulutnya terus menggumam satu kalimat aneh. Zikirnya tidak berhenti, tidak berhenti, tidak berhenti. Kedua temannya menghilang. Drone mereka ditemukan tergantung di dahan bambu, terbakar. Desa makin mencekam. Kiai Mukhtar dan Kiai Jazuli memutuskan satu hal. Cungkup harus disegel. Tapi penyegelan kali ini bukan dengan pagar gaib biasa, melainkan dengan tubuh manusia yang rela menjadi penyeimbang. Dan hanya satu orang yang bisa melakukannya, yaitu Bahrudin. Malam itu, ritual dilakukan. Peti kayu dibuka. Di dalamnya hanya ada selembar kain putih dan sebilah keris kecil tanpa hulu yang diyakini sebagai lambang tongkat ruh dari jalur tarekat lama. Bahrudin menerima keris itu dengan tangan gemetar. "Jika kau meletakkan keris ini di tengah Cungkup, kau bukan lagi penjaga, tapi benteng antara dua dunia. Ruh-ruh tidak akan keluar, tapi kau juga tidak bisa keluar dari jalur tengah." Bahrudin menunduk. "Apa saya masih bisa kembali jadi manusia biasa?" Jawaban Kiai Jazuli lirih.
Tidak, tapi kau bisa jadi penuntun bagi yang masih ingin tetap jadi manusia. Dan malam itu, penyegelan dilakukan. Bahrudin berjalan sendiri menuju Cungkup. Tidak ada doa keras, tidak ada kemenyan, hanya zikir lirih. Tanah di sekelilingnya tenang. Tidak ada angin, tidak ada lolongan. Di tengah Cungkup, ia tanam keris itu, lalu duduk, bersila, membuka lembaran terakhir kitab yang telah ia tulis ulang sendiri, bukan dari warisan leluhur, namun dari hasil penebusan jiwanya. Ya Allah, jika tubuhku harus jadi batas, maka jadikan zikirku jembatan bagi yang masih ingin pulang kepadamu. Dan sejak malam itu, tak ada lagi zikir terdengar dari Cungkup, tidak juga jeritan, hanya sunyi yang dalam. Sejak malam itu, malam ketika keris kecil tanpa hulu ditanam di tengah Cungkup, Karangsembung seperti terlahir kembali. Kabut yang dulu menggantung di setiap sudut desa mulai menghilang. Air sumur kembali jernih, dan ayam-ayam mulai berkokok tepat waktu. Tapi tetap ada yang berubah. Orang-orang masih berbisik setiap kali melintasi jalan ke arah kebun bambu. Anak-anak dilarang bermain ke sana, meski tak ada larangan resmi dari kiai atau perangkat desa. Karena semua tahu, meski tempat itu telah diam, ruh yang dijaga di dalamnya belum benar-benar pergi. Dan di balik sunyi Cungkup, ada seseorang yang tidak lagi pulang. Bahrudin, sang santri muda yang dulu rajin menyapu serambi pesantren, kini menjadi bagian dari tempat itu. Bukan sebagai makhluk gaib, bukan juga sebagai manusia utuh, tapi sebagai batas. Setiap malam Jumat Kliwon, beberapa warga yang berjalan dekat Cungkup mengaku mendengar suara zikir lirih, diikuti aroma wangi kayu cendana dan bunga kamboja basah. Suara itu bukan menakutkan, melainkan menenangkan. Tapi tak ada yang berani mendekat, dan memang tak perlu. Karena Bahrudin tidak meminta dilihat, ia cukup dikenang. Kiai Mukhtar, yang kini semakin renta, tetap menjadi panutan. Ia tak lagi aktif mengajar, tapi setiap kali ditanya soal Bahrudin, beliau hanya menjawab dengan kalimat yang selalu membuat orang menggigil. Jika bukan karena dia, kita semua sudah jadi daging tumbal. Bahkan Kiai Jazuli yang terkenal keras memilih pulang ke Jepara setelah penyegelan itu. Tapi sebelum pergi, ia sempat menulis sepucuk surat yang dibacakan di hadapan para santri. Ada doa yang menghantarkan manusia kepada syurga, tapi ada pula doa yang menjadi jembatan untuk menahan neraka agar tak meluber ke dunia. Bahrudin adalah doa yang memilih diam agar yang lain bisa tetap berzikir dengan tenang. Tahun berganti, wajah Karangsembung ikut berubah. Pesantren Kiai Mukhtar kini dirawat oleh generasi baru. Pasar kembali ramai. Dan setiap malam Jumat Legi, di masjid kecil dekat pesantren, digelar pengajian untuk ruh para syuhada desa, terutama untuk para korban tumbal yang dulu dihabisi pesugihan. Namun, ada satu hal yang tidak pernah berubah. Cungkup itu tetap berdiri. Ranting-ranting bambu di sekitarnya tidak lagi menyeramkan, tapi juga tak ada yang berani menyentuh. Beberapa warga mengaku melihat sosok putih duduk bersila di dalam dengan cahaya redup menyinari wajahnya. Dan mereka yang melihat itu seringkali sembuh dari penyakit atau terbebas dari beban jiwa. Kiai Mukhtar akhirnya berkata kepada para santri baru, "Jangan kalian pikir Bahrudin dihukum. Ia bukan dikutuk, ia memilih. Memilih menahan pintu dunia agar tidak dilintasi makhluk-makhluk yang mengatasnamakan doa untuk memuaskan dendam. Dan itu adalah jihad yang lebih besar dari sekedar menangkal santet. Namun bukan berarti semua berakhir damai. Lemah Abang,
jin pesugihan yang dulu menjadi alat empu gandring tidak pernah tertangkap. Tapi kekuatannya memudar karena kanal masuknya, manusia yang membuka gerbang lewat wirid kelam sudah ditutup dari sisi dalam. Kini, setiap dukun yang mencoba ritual pesugihan di sekitar Karangsembung akan mengalami satu dari dua hal. 1. Mimpi buruk berturut-turut selama 3 hari, di mana sosok berjubah putih duduk di pojok ruangan membaca kitab sambil menangis. 2. Hilangnya suara mereka saat mencoba menyebut nama lemah abang. Lidah kaku seakan dijepit oleh ruh tua. Karena Bahrudin bukan hanya menjaga Cungkup, tapi menjadi pagar gaib bagi niat jahat yang hendak meniru jalan yang dulu ia sesali. 30 tahun kemudian, Karangsembung menjadi desa religi. Santri dari luar daerah mulai berdatangan. Banyak yang tidak tahu sejarah asli desa ini karena para tokoh memilih menyimpan kisah itu dalam mulut yang tertutup rapi. Namun, setiap bulan Maulid Muna, masyarakat mengadakan acara khusus, yakni tahlil Cungkup. Bukan tahlil kuburan biasa, melainkan zikir berjamaah di tepian hutan bambu, menyalakan lampu minyak dan lilin, lalu menabur bunga di sekitar Cungkup. Saat seorang anak kecil bertanya kepada ayahnya, "Siapa yang tinggal di dalam Cungkup itu?" Sang ayah hanya menjawab pelan, "Dia yang menjaga agar doa kita tetap suci. Dia yang pernah hampir tersesat, tapi kembali dengan membawa cahaya bagi kita semua." Dan Bahrudin tetap di sana, duduk dalam sunyi, tidak mengeluh, tidak meminta dikenang. Tapi setiap lafaz La ilaha illallah yang tulus dari hati santri dan warga Karangsembung akan selalu sampai ke dalam Cungkup itu. Menjadi pelita kecil bagi seorang santri yang kini menjadi penjaga di antara hak dan batil.